Ya, aku sebenarnya selalu bilang aku tuh cuman ibu-ibu biasa yang kebetulan em, apa namanya aku suka menyampaikan opini aku di sosial media dengan gaya bahasa yang rakyat jelata karena aku cuma lulusan SMA, jadi nggak bisa pakai diksi yang terlalu tinggi. Dan keseharian aku ya aku mengelola perusahaan aku di bidang perhiasan. Kemudian aku juga punya beberapa social activities. Jadi kakak selain punya bisnis sendiri, tapi kakak juga uh, pekerjaan utamanya adalah untuk membantu teman-teman semua di sini dalam menyatakan opini mereka, beropini dan juga menulis. What do you think is the most important thing when you're stating your opinion? Jadi kira-kira hal apa yang paling penting ketika yang harus diperhatikan gitu ya untuk kita semua dalam beropini? Jadi beropini itu bisa baik melalui apa yang kita tulis di akun kita dalam bentuk caption ataupun ketika kita posting video di mana kita menyampaikan pendapat kita, tapi juga ada manner ketika kita menjadi seorang netizen. Baik saat kita berkomentar, saat kita mengirimkan DM, ataupun saat kita terlibat dalam perdebatan di ruang publik. Karena bagaimanapun yang namanya Instagram sekarang sudah menjadi ruang publik, apalagi Instagram itu tidak di-lock. Jadi nggak bisa kita bilang, aku followernya dikit kok, tapi saat Instagramnya itu sudah tidak di-lock, berarti kita sudah harus siap itu menjadi ruang publik. Saya pengen banget untuk menyampaikan pada teman-teman bahwa ketika kita follow sebuah akun tertentu, kita harus sadar bahwa sebenarnya kita sedang bertamu ke rumah orang. Ya, dan ketika kita bertamu ke rumah orang, maka page Instagram orang tersebut seperti rumahnya dia. Jadi terserah dia, ya. Dia mau dangdutan, mau rock and roll, atau mau punk, pilihan lagunya kita nggak bisa protes. Ketika kita mau menulis, jadilah orang yang siap. Siap dengan data. Kita Google dulu. Ini topik yang kita mau bahas. Nah, kita tulis dulu, biasanya aku tuh nulis dulu, terus aku Google, bener nggak sih fakta-faktanya? Dan setelah itu dibaca lagi berulang kali, ya kan? Kadang dia bilang, kok typo sih mbak? Aku nggak terlalu peduli kalau dibilang typo gitu ya. Tapi aku akan peduli kalau apa yang aku tuliskan itu mungkin tidak sesuai fakta. Itu harus sesuai fakta. Dan yang kedua, kita harus bisa menuliskan kritikan tetapi tidak menjadi hate speech. Kita sering banget mikir kayak, aduh, takut deh. Kita kan boleh bukan politikus atau misalkan meskipun aku belajar sosial gitu atau politik gitu kan, tapi takut diserang sama yang di atas-atas, yang senior gitu kan. Nah, gimana cara Kak Wanda itu mendobrak rasa takut itu dan akhirnya menyatakan, oke, ini opini saya menyatakan opini saya terhadap orang tertentu atau isu tertentu di publik. Nah, itu bagaimana Kak Wanda bisa sampai di titik itu, Kak? Sebenarnya jangankan di sosial media ya, di grup arisan ibu-ibu komplek aja kita nggak bisa menyenangkan semua orang gitu. Jadi Bener-bener. kalau kita udah berusaha sweet, kita udah berusaha ngalah, tapi akan ada tetap orang yang nggak seneng. Ketika kita sweet pun akan ada orang yang bilang, ah dia mah peres, aslinya mah dia nggak sweet gitu. Jadi intinya kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Nggak mungkin nggak ada haters, cuman bedanya mungkin kalau banyak bicara mengenai sesuatu yang sedang banyak bicara misalnya politik ataupun sesuatu yang memang sedang ramai dibicarakan, pasti itu akan mengundang pro dan kontra gitu. Jadi ya memang kita nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang, dan sekali lagi saya selalu bilang bukan tugas saya juga untuk menyenangkan semua orang. Jadi akun sosial media saya itu ada untuk menyampaikan opini pribadi saya. Saya tidak pernah ingin mengentertain orang, membuat orang seneng baca. Saya nggak pernah pengen membuat orang terkesan dan kemudian suka sama saya. Saya nggak pernah kepengen membuat orang kagum. Bahkan kalau ada yang komennya bilang, aduh aku kagum, aku ini, aku itu. Kadang-kadang itu malah aku jawabin, aku bilang hati-hati, jangan kagum sama saya. Karena I'm not perfect. Nanti kalau kamu tahu kenalan nama saya jutek, kamu kecewa. Nah, tadi ngomongin politik nih, Kak. Aku sering banget dengar kata-kata seperti ini. Jangan keseringan menyatakan opini kalian tentang politik di publik, karena itu akan attract hate speech, itu akan attract haters, dan itu akan
kamu bakal kehilangan banyak temen gitu. Kalau misalnya kamu terlalu sering, oh aku dukung si A atau aku nggak suka nih si B gitu, aku kritik si B mulu gitu. Nah, menurut Kak Wanda sendiri gimana tentang this phrase yang bilang kamu bakal kehilangan banyak temen kalau misalkan kamu terlalu sering beropini mengenai politik gitu? Tapi kan sebenarnya tergantung tujuan kita dulu. Apa sih tujuan kita bersosial media? Apakah untuk menyatakan pendapat atau untuk mengumpulkan followers sehingga besok kita bisa making money dengan endorsement? Atau tujuan kita Hmm. apa? Kalau memang tujuannya memang pengen ngumpulin followers ya aman-aman aja, be nice, ya kan? Jadilah yang cantik, tulislah yang manis. Tapi kan semua Hmm. orang punya pasti punya tujuan yang berbeda. Kalau aku tuh memang tujuannya untuk aku suka nulis dan aku senang aku bisa mengupload tulisan aku di sini, uh, bisa sharing inspirasi aku. Kalau memang ada yang suka nggak apa-apa, ada yang nggak suka juga nggak apa-apa. Nah, menurut kakak dari 3 tipe atau form opini ini, mana yang paling efektif dan sangat doable yang bisa dilakukan atau bisa apa ya, paling mudah dilakukan untuk kita gitu Kak? Sebenarnya gini ya, uh, nggak ada orang yang sangat bagus dalam menulis, ada orang yang sangat bagus dalam berbicara. Jadi nggak ada yang bilang yang mana lebih baik, tergantung. Kalau saya sendiri, ya kadang saya nulis, tapi kan tulisan itu punya batas karakter. Kalau saya tahu topiknya akan panjang, biasanya saya akan bikin video gitu. Tapi karena saya bukan YouTuber, yang saya pentingkan itu adalah konten dari apa yang saya katakan, isinya. Jadi ya saya cuma taruh handphone depan saya, ada muka saya dan saya akan menyampaikan pendapat saya gitu. Dan ya apa yang kadang-kadang ya videonya bisa 2 menit, pernah sampai 20 menit gitu. Ya tergantung dari isu yang sedang kita bahas. Jadi itu semua pilihan masing-masing sesuai dengan talenta masing-masing aja. Lanjut lagi ke topik yang selanjutnya, yaitu bagaimana atau topik-topik seperti apa yang orang-orang tuh sekarang ini, tren topik sekarang yang orang-orang tuh perlu dengarkan gitu, atau kira-kira menurut kawannya sendiri, topik apa yang kira-kira anak muda atau ibu-ibu atau semua generasi lah paling penting untuk open minded atau melek gitu sekarang istilahnya. Kira-kira topik apa yang paling penting Pasti sekarang? begini, tergantung satu, hobi kalian itu apa. Dan yang kedua adalah bagaimana kita memilih akun-akun yang memberikan informasi, bukan hoax. Kemudian akun-akun yang bisa membuat kita bertambah pengetahuan, atau akun-akun yang bikin kita jadi lebih happy. Itu kan kembali lagi kepada diri masing-masing. Tapi yang pasti bagaimana dengan sosial media ini kita menjadi orang yang update atas situasi terkini. Situasi terkini masih kita bagi lagi. Ada yang orang pengen tahu situasi terkini politik. Ada orang yang pengen tahu situasi terkini di dunia hiburan. Tapi kalau tapi ada situasi terkini yang memang semua orang harus tahu. Kayak misalnya sekarang lagi COVID. Ya kan, bagaimana sih kita menemukan informasi yang tepat, opini-opini yang tepat dari sosial media. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi based on apa yang kita suka dan apa Ya. kira-kira impact apa yang bakal kita isu itu atau misalkan Kalau subjek itu menemukan bawa ke hidup akun yang kita. membuat kita jadi bad vibes, jadi bete, ya unfollow aja. Nggak usah diteruskan dengan kesel ngeliat atau nggak usah maki-maki juga di sana. Ya udah, unfollow kan cuma nggak sampai 1 detik kan, tinggal tek selesai. Selesai ya. Akun-akun provokasi yang bikin bad vibe, yang bikin kita ngedown atau Gini, ada memang orang yang memang suka akun-akun yang panas-panas kayak gitu. Intinya bukan gitu ya akun Kak ya. A, bukan yang harus di-unfollow, bukan akun A, B atau C. Akun yang tidak nyaman dengan diri kalian yang kalian unfollow. It could be your friend, tapi kalau misalnya dia banyak spam selfie dan kalian kebetulan nggak suka lihat orang selfie, ya udah unfollow aja gitu ya kan. Ya Sesimpel apa aja itu yang membuat berarti. kalian tidak nyaman, karena sayang banget hidup ini kalau kemudian hari kita menjadi bete hanya karena aduh males banget ngeliat ini, yang saya bingung udah males ngapain masih di follow gitu. Kawannya sendiri gimana untuk menghadapi ini? Kita kan nggak bisa ngatur orang lain ya, nggak bisa ngatur netizen, nggak bisa ngatur mereka biar nggak posting. Yang bisa kita atur adalah diri kita. Jadi netizen itu adalah faktor eksternal, faktor internalnya adalah diri kita gitu. Kalau memang WhatsApp grup itu nggak nyaman ya seperti aku tadi bilang, bukan di unfollow ya tinggal leave aja. Tapi kalau kita memang merasa di sana banyak juga informasi yang benar ya tinggal kita lihat yang mana yang
make sense, yang mana yang enggak. Kan kita semua punya akal, logika, dan nalar. Jadi yang penting ya kita pakai akal, logika, dan nalar untuk menyaring informasi yang masuk, karena kita di dunia saat ini kita udah nggak bisa lagi membuat batasan, oh nggak boleh ini, nggak boleh itu, kan nggak mungkin. Ya, bener banget sama kawan deh. Jadi, again, teman-teman semua, manner itu sangat penting, terutama dalam beropini. Make sure kalau misalnya we have a good manner dalam sebelum beropini, dan juga baca semuanya, read all through, pahami dengan baik, lalu baru kita beropini. Karena suka banyak Ya, banget ya kan, ya kawan, dah kayak judulnya nih sangat provokatif atau kayak sangat catchy gitu kan ya. Terus kita, aduh apa nih gitu. Tapi kita baru baca setengah atau bahkan baru baca judulnya doang, langsung beropini, langsung memberikan bad vibe atau langsung beropini kayak nggak bener nih segala macam ketika kita belum baca semuanya. Jadi ya. perlu diingat lagi teman-teman semua kalau misalnya kita tuh tetap harus baca artikel secara menyeluruh, atau dalam membaca informasi kita tetap harus uh, baca semuanya, pahami dengan baik, baru beropini dengan manner yang baik juga. Oke, kawan, jadi kita ada satu pertanyaan nih masuk di question box. What are the obstacles that often hinder your way from speaking on some problems? Kayak kira-kira some difficulties atau problem apa yang sering banget men-block kita atau me, prevent kita dari speaking on some problems, kayak misalkan tentang big problem sekarang, misalkan konflik di Palestina, atau sekedar untuk gender issues, feminism, atau politik gitu. Nah, menurut kawan dia sendiri, kira-kira obstacle atau kesulitan terbesar apa yang sering banget kakak atau kita semua hadapi dalam beropini? Kalau aku sih nggak terlalu ngerasa ada kesulitan apa, karena aku memilih topik yang akan aku bahas gitu. Jadi aku memang udah tahu, Hmm. oh aku tertarik dengan isu ini dan aku kepengen beropini. Maka aku akan buat sebuah tulisan. Tapi nggak peduli seberapa banyaknya netizen yang DM aku, Ci, tolong dong bahas si ini, Ci. Ci, ini tolong Hmm. dong dibahas. Aku nggak akan bahas kalau aku nggak tertarik. Jadi aku memang punya, karena sekali lagi itu adalah akun aku, jadi ya silakan mau request bahas ini bahas itu, tapi ya nggak akan selalu aku penuhi. Kalau aku memang nggak tertarik, aku anggap itu nggak penting, ya maka aku nggak akan bahas gitu. Jadi Mm-mm. ya aku nggak ada masalah apa-apa sih. Yang penting kayak aku tadi udah bilang, kalau kita udah belajar nggak baper ya udah, you will be fine in social media. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri dulu Instagram live kita Thank you. pada malam hari ini. Bincang-bincang, Sehat makasih banyak selalu Kak ya Wanda. semuanya ya. Iya, semoga sehat selalu semuanya, Kak Wanda dan keluarga juga. Semoga nanti ketika aku balik ke Indonesia kita bisa ketemu gitu ya. Amin. Ya, Oke, bye. bye, makasih semuanya. Terima Selamat kasih. Bye bye malam. semuanya. Stay safe. Stay safe semuanya. Terima kasih.